Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah, selalu sehat, selalu semangat untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Ibu lihat-lihat, kenapa nih masih banyak bangkunya yang kosong? Masih ada yang di luar. Ya, silakan masuk. Ya, silakan masuk. Sepertinya anak-anak ibu banyak yang telat ya. Ibu berharap nih, kan kita belajarnya setelah jam istirahat. Kemungkinan besar ada yang bilang gini, kenapa telat? Iya bu, soalnya ngantri di kantinnya. Terus ibu tanya lagi, kenapa telat? Iya bu, tadi makannya lama bu, tempat duduknya nggak ada yang kosong. Terus, kenapa telat? Iya bu, tadi habis dari kantin ke toilet dulu bentar bu. Nah ibu besok nggak mau dengar alasan-alasan seperti itu lagi ya. Kita sepakati saja, kan bel masuknya jam 10.30. Terus kita sepakati 10 menit waktu untuk bersiap-siap mengikuti pelajaran. Contohnya kayak ke toilet, bersih-bersih. Berarti kita masuknya jam 10.40. Itu kita udah mulai pelajarannya. Jam 10.40. Semuanya bisa dimengerti? Bisa kita sepakati bersama-sama? Jika ada yang melanggar gimana? Ibu harap nggak ada ya yang melanggar. Nah, coba perhatikan di sekeliling tempat duduknya. Ada yang berbeda nggak? Ya, siapa tadi yang habis makan sampahnya nggak dibuang di tempat sampahnya? Sekarang ambil, bersihkan, buang di tempat sampahnya ya. Sudah? Nah, baik. Uh, Sebelumnya, Ibu ingin ambil absen terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya di sini? Ibu ambil absen ya. Fauzan, Putri, Rehan, Riza, Anissa, Revani, Salsabila, Ananda, Gumara. Baik, kita hadir semuanya ya. Ibu berharap anak-anak ibu semua dapat hadir mengikuti pelajaran bersama ibu selama 1 semester ini. Namun jika nantinya ada yang sakit, ada yang berhalangan hadir, ibu harap semuanya memberikan konfirmasi kepada ibu atau kepada ketua kelasnya. Nanti diinformasikan, terus ketua kelasnya bilang sama ibu ya, Bu, bahwa teman saya ini dia nggak hadir karena sakit atau karena apa gitu. Biar absennya nggak alfa. Bisa dipahami? Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelasnya, silakan pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Minggu kemarin, Ibu sudah menyinggung sedikit tentang materi kita pada hari ini. Ada yang masih ingat? Ya, minggu kemarin Ibu menyinggung materi tentang sel. Sebelumnya, eh, sebelum kita mempelajari tentang sel ini, Ibu berharap nih anak-anak Ibu semua dapat mengetahui komponen-komponen kimia penyusun dari sel tersebut. Terus, anak-anak Ibu juga dapat mengetahui struktur dan fungsi serta bagian-bagian dari sel tersebut. Tidak hanya itu, kita juga dapat mengetahui tentang kegiatan sel sebagai unit struktural dan fungsional dari makhluk hidup. Dengan adanya 3 tujuan yang sudah Ibu sebutkan tadi, Ibu berharap anak-anak Ibu dapat menjawab beberapa soal yang Ibu ajukan setelah Ibu menjelaskan materi tentang sel ini. Silahkan buka buku paketnya halaman 65. Di sana dijelaskan materi-materi tentang sel. Sudah dibuka bukunya? Nah, baik, Ibu di sini juga akan mencoba menjelaskan sedikit tentang sel ini. Sebelumnya, Ibu sudah bilang nih di minggu kemarin bahwa sel itu adalah unit struktural terkecil dan fungsional penyusun tubuh makhluk hidup. Sel merupakan tempat terjadinya peristiwa fisiologis dan pewarisan genetik dari makhluk hidup. Makhluk hidup ada yang disusun oleh satu sel disebut uniselular dan ada yang disusun oleh banyak sel disebut multiselular. Siapa sih Bu yang menemukan pertama kali sel ini? Penemu sel pertama kali itu disebut ialah Robert Hooke. Dia menemukan pada tahun 1665. Dia merupakan orang yang pertama mengamati penampang melintang sayatan tipis gabus dari batang tumbuhan di bawah mikroskop. Ia melihat rongga kosong segi 6 mirip kamar sehingga ia menamakannya sel atau selulosa yang artinya kamar. Tidak hanya Robert Hooke yang mengemukakan tentang sel, banyak pendapat-pendapat ahli lainnya yang mengemukakan tentang sel. Contohnya itu ialah Felix Dujardin. Dia menemukan sel yang terdiri dari dinding sel dan isi sel yang disebut dengan protoplasma. Protoplasma ini pertama kali diperkenalkan oleh G. Purkinje pada tahun 1839 yang menyatakan protoplasma merupakan bagian sel yang berisi cairan menyerupai agar-agar. Ada juga Rudolf Virchow. Dia mengatakan bahwa setiap sel berasal dari sel yang ada sebelumnya. Kemudian ada juga August Weismann. Dia menyimpulkan bahwa sel yang ada saat ini dapat diselusuri asal-usulnya hingga makhluk hidup yang paling awal. Kemudian kita masuk ke ukuran dan tipe-tipe dari sel. Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu berapa ukuran dari sel? Ya, ukuran sel itu sangat kecil. Dia berdiameter 1-100 mikron yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop cahaya, yaitu dengan perbesaran sampai 2000 kali dan mikroskop elektron dengan perbesaran sampai 500.000 kali. Selanjutnya kita bahas komponen-komponen apa saja yang terdapat di dalam sel. Di dalam sel terdapat komponen organik dan komponen non-organik. Komponen organik ini terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Sedangkan komponen non-organik terdiri dari air, vitamin, dan mineral.
Nah, di sini Ibu akan bahas satu-satu dari bagian-bagian komponen ini. Yang pertama, kita bahas komponen organik, yaitu karbohidrat. Karbohidrat yang dimaksud di sini bukan karbohidrat yang terbayang ya sama kita seperti nasi, mie, kentang, atau umbi-umbian. Tapi karbohidrat yang terbentuk di dalam sel itu terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Di dalam sebuah sel, karbohidrat sendiri ini berfungsi sebagai pembentuk struktur sel, komponen penyusun DNA, serta untuk menghasilkan energi. Nah, di dalam karbohidrat ini terbagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu monosakarida, yang kedua disakarida, dan yang ketiga polisakarida. Apa sih Bu monosakarida itu? Apa sih Bu disakarida itu? Apa sih Bu polisakarida itu? Nah, Ibu yakin anak-anak Ibu pasti pernah mendengar dari 3 kelompok ini. Monosakarida itu merupakan gula sederhana. Sifat dan cirinya adalah rasanya yang manis, dapat larut dalam air, dan dapat dikristalkan. Monosakarida ini terdiri dari pentosa dan heksosa. Contohnya, pentosa ialah ribosa, deoksiribosa, dan ribulosa. Adapun contoh dari heksosa ini adalah glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Kemudian disakarida itu merupakan gabungan 2 gula dari gugus monosakarida. Ia memiliki sifat yang rasanya manis, larut dalam air, dan dapat dikristalkan. Contoh dari disakarida ini ialah maltosa, sukrosa, dan laktosa. Kemudian polisakarida. Polisakarida ini merupakan karbohidrat kompleks dengan rantai molekul yang panjang. Rasanya tidak manis, tidak dapat dikristalkan, dan tidak larut dalam air. Jika larut, maka akan membentuk suspensi karena ukuran molekulnya besar. Selanjutnya, komponen organik dari sel itu ialah protein. Protein itu tersusun dari unsur apa aja? Ya, ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen, dan ada nitrogen. Protein merupakan polipeptida atau biopolimer yang tersusun atas asam amino. Ada sekitar 20 macam asam amino sebagai unit dasar penyusun dari protein. Asam amino ini sifatnya larut dalam air, dapat dikristalkan, mempunyai titik didih yang tinggi, dan dapat bersifat asam atau basa. Protein ini berperan sebagai penyusun membran sel dengan bergabung bersama lemak membentuk senyawa lipoprotein. Dan protein ini dinamakan protein struktural. Selain itu, protein memiliki fungsi seperti membentuk enzim dan disebut sebagai protein fungsional. Karbohidrat sudah, protein sudah, sekarang lemak. Lemak ini terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak tersusun atas senyawa gliserol dan asam lemak yang merupakan unit dasar penyusun dari lemak. Sifat lemak diantaranya tidak larut dalam air, densitas atau kerapatannya lebih rendah dari air, memiliki viskositas atau kekentalan yang tinggi. Contoh dari lemak ini ada trigliserida, fosfolipid, steroid. Sedangkan fungsi lemak ini ialah menyusun membran sel bersama-sama dengan protein, menyusun hormon kelamin pria seperti testosteron. Kemudian ada asam nukleat. Asam nukleat ini merupakan polinukleotida. Dia terdiri atas nukleotida yang terdiri atas DNA dan RNA. Asam nukleat ini dia bertindak sebagai penyimpan informasi genetik pada sel. Asam nukleat terdiri atas nukleotida yang setiap nukleotida tersebut tersusun atas fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Sedangkan DNA-nya berperan penting dalam pembentukan gen,
pada kromosom, adapun RNA berperan penting dalam sintesis protein. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam komponen anorganik. Tadi udah Ibu bilang kalau anorganik itu terdiri dari air, mineral, terus vitamin kan. Nah, air ini merupakan senyawa utama dan senyawa yang dalam jumlah terbesar dari penyusun sel, yaitu 50-60% dari berat sel tersebut. Air merupakan bagian esensial cairan tubuh yang terdiri dari cairan intrasel, sitoplasma, plasma darah, dan cairan ekstraseluler. Air ini berfungsi sebagai pelarut dan sebagai katalisator reaksi-reaksi biologis. Yang kedua, ada mineral, merupakan unsur-unsur kimia selain karbon, hidrogen, dan oksigen. Mineral ada yang terdapat dalam jumlah yang besar dan ada juga yang terdapat dalam jumlah yang sedikit. Nah, mineral ini berfungsi sebagai komponen struktural sel, pemeliharaan fungsi metabolisme, pengaturan kerja enzim, menjaga keseimbangan asam dan basa. Jadi, anak-anak Ibu dapat lihat di dalam buku tersebut apa saja mineral-mineral yang ada dan apa kegunaan dari mineral-mineral tersebut. Yang terakhir adanya vitamin. Vitamin yang dibutuhkan dalam jumlah kecil tetapi dia harus ada. Karena vitamin ini berperan dalam mempertahankan fungsi metabolisme, pertumbuhan, dan penghancur radikal bebas. Nah, apa aja sih contoh-contoh dari vitamin ini? Ada vitamin A, vitamin B1, B2, vitamin B3, B5, B6, B12, ada vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan vitamin H. Anak-anak Ibu juga bisa mencari tahu apa fungsi-fungsi dari vitamin-vitamin yang sudah Ibu jelaskan tersebut. Kemudian, sekarang kita masuk di bagian struktur dan fungsi dari bagian-bagian sel. Kita bahas apa saja struktur-struktur dan fungsi-fungsi dari bagian-bagian sel. Yang pertama, membran sel. Membran sel itu merupakan selaput yang terletak paling luar dan tersusun dari senyawa kimia lipoprotein, yaitu gabungan dari senyawa lemak atau lipid dengan senyawa protein. Membran sel ini disebut juga sebagai membran plasma atau selaput plasma yang berfungsi dari membran ini adalah sebagai pintu gerbang yang dilalui zat baik menuju atau meninggalkan sel. Berarti membran plasma ini letaknya paling luar dari suatu sel. Yang kedua yaitu inti sel atau nukleus. Inti sel ini bertugas mengontrol kegiatan yang terjadi di sitoplasma. Fungsi dari inti sel ini adalah mengatur semua aktivitas atau kegiatan sel karena di dalam inti sel terdapat kromosom yang berisi DNA untuk mengatur sintesis protein. Nah, inti sel ini terdiri dari bagian-bagian seperti selaput inti, ada nukleoplasma, ada kromatin, dan ada nukleus. Yang ketiga yaitu sitoplasma dan organel sel. Pernah dengar retikulum endoplasma? Ya, dia terdiri dari dua jenis. Ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar itu ditempeli sama ribosom. Sedangkan retikulum endoplasma halus itu tidak ditempeli ribosom. RE kasar lebih berperan dalam sintesis protein, sedangkan RE halus itu lebih berfungsi di bagian sintesis lemak. Yang kedua, ada ribosom. Ribosom ini berperan dalam proses sintesis protein. Dia bentuknya kecil dan padat, serta merupakan tempat berlangsungnya sintesis protein dalam sebuah sel. Ribosom ini memiliki diameter hanya 20 mm. Yang ketiga ada sentriol atau sentrosom yang berbentuk bintang yang berfungsi dalam pembelahan sel, baik mitosis maupun meiosis.
Yang keempat, adanya mitokondria. Mitokondria ini berfungsi sebagai pusat respirasi seluler yang menghasilkan banyak energi ATP. Secara garis besar, tahap respirasi pada tumbuhan dan hewan melewati jalur yang sama, yang dikenal sebagai daur atau siklus Krebs yang berlangsung di dalam mitokondria. Yang kelima, adanya badan Golgi. Badan Golgi ini berhubungan dengan fungsi menyortir dan mengirim produk sel. Badan Golgi ini juga berperan penting dalam sel-sel yang secara aktif terlibat dalam sekresi. Mucakis berfungsi sebagai penerima vesikula transport dari retikulum endoplasma. Mucatrans berfungsi mengirim vesikula transport, sedangkan vesikula transport itu merupakan bentuk transfer dari protein yang disintesis dari retikulum endoplasma. Yang keenam, ada lisosom. Fungsi dari organel ini adalah sebagai penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Yang ketujuh, adanya plastida. Plastida ini berperan dalam fotosintesis. Plastida adalah bagian dari sel yang bisa ditemui pada alga dan tumbuhan. Dikenal 3 jenis plastida, yaitu leukoplast, berwarna putih yang berfungsi sebagai penyimpan makanan. Kloroplast, warna hijau, dia menghasilkan klorofil dan sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Kemudian kromoplast, dia plastida yang mengandung pigmen. Yang kedelapan, ada vakuola atau rongga sel. Vakuola atau rongga sel ini berisi garam-garam organik, glikosida, tanin atau zat penyama, minyak eteris maksudnya, seperti jasmin pada melati, rosa pada mawar, zingiberin pada jahe. Kemudian ada alkaloid, misalnya kafein, kinin, nikotin, dan lain-lainnya, enzim dan butir-butir pati. Yang kesembilan, ada peroksisom atau badan mikro. Peroksiso atau badan mikro ini senantiasa berasosiasi dengan organel lain dan banyak mengandung enzim oksidase dan katalase. Dia disimpan dalam sel hati. Ibu rasa tidak ada dari anak-anak ibu yang bertanya tentang organel-organel sel ini. Untuk gambar dari organel-organel sel ini dapat Ananda ibu lihat di buku paket halaman 68. Nah, di sana terdapat semua gambar dari bagian-bagian organel yang sudah ibu sebutkan tadi. Benar tidak ada nih yang ingin bertanya? Nah, untuk materi terakhir, Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan sel sebagai unit struktural dan fungsional makhluk hidup. Pada hierarki kehidupan kita, sel itu berada di tingkat struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Setiap organisme sel ini tersusun dari salah satu dari 2 jenis sel yang secara struktural berbeda, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Bakteri dan archaea yang memiliki sel prokariotik, protista, jamur, tumbuhan, dan hewan semuanya mempunyai sel eukariotik. Apa sih Bu sel prokariotik dan sel eukariotik ini? Sel prokariotik dia berasal dari bahasa Yunani yaitu prokariot. Pro yang artinya sebelum dan karion berarti karnel atau nukleus. Sel prokariotik ini memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi oleh membran inti.
Sedangkan sel eukariotik, dia berasal dari bahasa Yunani yaitu eukariot. Eu berarti sejati atau sebenarnya, dan karion berarti kernel atau nukleus. Jadi, sel eukariotik ini merupakan sel yang memiliki inti sel, dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti. Yang terakhir ialah sitoskeleton yang terdiri dari dua bagian, yaitu mikrotubula dan mikrofilamen. Mikrotubula ini fungsinya untuk menggerakkan organel, pembentukan silia, flagel, dan untuk mempertahankan bentuk sel. Kalau mikrofilamen, dia berperan dalam kontraksi otot dan juga untuk mempertahankan bentuk sel. Nah, dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada dari anak-anak Ibu yang ingin bertanya? Nah, adakah yang ingin bertanya? Baik, Ibu rasa semuanya paham tentang apa yang sudah Ibu jelaskan, dan di buku juga terdapat gambar-gambar atau contoh-contoh serta penjelasan dari organel-organel yang ada. Sekarang Ibu ingin melaksanakan kuis, mumpung waktu kita masih ada 15 menit lagi. Silakan keluarkan kertas 1 lembar. Soal kuisnya mudah-mudah kok. Semua yang sudah Ibu jelaskan tadi. Sudah siap? Soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud tentang sel. Soal kedua, sudah. Soal kedua, sebutkan komponen organik penyusun sel. Soal ketiga, sebutkan komponen anorganik penyusun sel. Soal keempat, sebutkan organel-organel sel. Soal kelima, apa beda sel prokariotik dan sel eukariotik? Untuk jawabannya, Ibu tunggu segera. Tidak ada yang melihat kiri kanan dan bertanya terhadap teman sebelahnya ya. Baik, karena sudah semuanya yang mengumpulkan dan waktu kita juga sudah hampir habis, Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup sampai di sini, dan Ibu harapkan semua anak-anak Ibu dapat mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan. Untuk tugasnya di rumah, silahkan buat resume tentang organel-organel sel berserta gambarnya. Misalnya di dalam buku itu terdapat gambar, apa itu organelnya, fungsinya, dan dibuat juga perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Minggu depan kita akan masuk ke mekanisme transport pada membran. Baiklah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membacakan hamdalah terlebih dahulu. Nah, mungkin hanya sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Akan kita lanjutkan di minggu depan. Apabila terdapat kesalahan atas penjelasan atau terlalu cepatnya Ibu menjelaskan, Ibu meminta maaf. Terima kasih kepada Ananda semua yang sudah berpartisipasi. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.